Selamat datang kembali di channel ini, dan kali ini saya akan membahas tentang cara menggunakan Adobe Photoshop CS5, dimana kita ketahui bahwa Adobe CS5 ini adalah aplikasi desain grafis yang profesional berbasis bitmap. Nah, langsung saja kita buka Adobe CS5 bagi yang menggunakan Windows 7 dari tombol Start, kemudian kalau belum muncul di daerah sebelah kiri ini, buka All Program, kemudian cari Adobe Photoshop CS5. Nah, nanti di bagian deskripsi video ini saya akan ikutkan serta link yang dapat di-download melalui Google Drive. Nah, setelah kita buka, inilah tampilan awal dari Adobe Photoshop CS5 ini. Dan kata pepatah mengatakan, karena tak kenal maka tak sayang. Demikian juga halnya dalam menggunakan aplikasi. Pada dasarnya, untuk memudahkan kita bagaimana menggunakan aplikasi, kita harus mengerti dan mengetahui bagian-bagian dari aplikasi tersebut. Nah, untuk memulainya langsung saja saya buka dari menu file, kemudian open. Saya buka sebuah gambar yang sebelumnya saya download, misalnya ini gambar ini. Nah, untuk lebih jelasnya saya jelaskan secara garis besar. Barisan yang di atas ini ada menu, edit, image, dan seterusnya. Ini adalah menu bar, di mana menu file berisi submenu. Ada banyak submenu untuk mengolah file atau dokumen. Ya, Anda bisa lihat ada new, open, dan seterusnya. Ya, berarti kalau berhubungan dengan file atau dokumen, nah, kita bisa menggunakan perintah-perintah yang terdapat dalam menu file. Ini adalah menu pull down, karena ketika diklik maka dia akan memunculkan submenu di ke bawah. Selanjutnya ada menu edit. Nah, supaya lebih memudahkan kita, bahwa menu edit ya berhubungan dengan pengeditan, mengedit dokumen, dokumen yang akan kita edit. Kemudian image juga adalah menu yang berisi perintah atau submenu untuk pengaturan gambar, ya, seperti ada mode, adjustment, ya, image size, kanvas, pengaturan kanvasnya, atau merotasi, ya, image rotation, dan seterusnya. Kemudian ada menu layer. Menu layer itu berisi pengaturan layer, di mana layer ini adalah lapisan-lapisan dari gambar atau objek. Objek itu bisa berupa gambar, bisa berupa teks atau grafik. Dan di sini kita dapat mengolahnya. Lalu ada menu select. Ya, select itu berisi menu-menu untuk mengatur cara menyeleksi objek. Ya. Lalu ada filter, yaitu berisi menu untuk mengatur efek-efek filtering, penyaringan yang cukup lengkap, ya, atau untuk mempercantik desain dan memberi efek-efek pada objek, baik gambar maupun teks. Ya, selanjutnya
Kemudian ada menu analis ya, ini digunakan untuk menganalisis misalnya tingkat atau ukuran atau jumlah dari pixel yang sudah kita gunakan atau yang sudah kita seleksi. Nah, kita bisa memilihnya pada bagian menu analis. Lalu ada menu 3 dimensi atau 3D. Ini juga berhubungan dengan atau menu-menu yang berfungsi untuk pengolahan objek atau desain atau gambar dalam bentuk 3 dimensi. Lalu ada menu view yang berisi menu-menu untuk pengaturan tampilan gambar dalam area kerja Photoshop ini. Lalu ada menu window ya, menu window itu memuat pengaturan tampilan menu-menu ya, menu-menu yang ada dalam Adobe Photoshop ini. Lalu ada menu help, ini juga biasa digunakan untuk mencari atau menemukan bagaimana menggunakan Adobe Photoshop ya, misalnya dengan menu Photoshop Help, dan juga tentang Adobe Photoshop pada bagian menu Help. Nah, itu tentang ini, dan selanjutnya ini adalah icon-icon yang dapat menghubungkan kita dengan produk-produk Adobe lainnya ya, Adobe lainnya. Misalnya kita mau langsung harus dengan Adobe ya, dimana kita tahu bahwa Adobe ini adalah sebuah perusahaan software atau software house yang memproduksi beberapa software aplikasi yang khususnya untuk desain, grafis, dan editing, juga grafis atau editing 3 dimensi. Nah, di bawahnya ini ada icon-icon, terdapat icon-icon. Nah, ini disebut property bar ya, property bar, di mana property bar ini berisi menu-menu yang atau icon yang berhubungan dengan tools yang kita gunakan. Nah, tools ini berada di sebelah kiri ini ya, dan keseluruhan ini disebut toolbox ya, toolbox. Dan jikalau kita berpindah ke tools yang lain, katakan sekarang kita berada di tools move tools ini, maka ini properti barangnya ini akan berubah. Demikian selanjutnya sesuai dengan tools yang kita pilih, sehingga icon-icon pada properti bar ini akan berubah. Nah ya, itu bagian itu. Nah, di dalam ini adalah kanvas, area atau lembar kerja. Inilah gambar yang kita buka tadi. Nah, sebesar inilah kanvas area kita bekerja atau lembar kerja kita dalam Adobe Photoshop ini. Dan selanjutnya di sebelah kanan ada palet ya, ada beberapa palet. Dan yang pertama ini swatches dan navigator ya, dimana kita tahu bahwa swatches ini berupa palet yang berisi untuk tempat kita memilih warna ya. Swatches, kita dapat memilih warna sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan keinginan kita. Lalu navigator, kalau kita pilih di menu sebelahnya, itu berisi tentang tampilan untuk memperbesar, memperkecil tampilan area kerja ini ya, gambar atau area atau dokumen yang sedang kita
misalnya kita geser ke kanan, maka tampilannya akan besar, bukan ukurannya tapi tampilannya. Nah, kita akan perhatikan seperti ini. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya di bawahnya ada brushes. Brushes ini digunakan untuk kalau seni lukis itu untuk brush, ya, untuk kuas. Nanti selanjutnya ini kita gunakan untuk biasanya orang membuat digital painting. Nah, dari sini kita mengambil brush, ya, kuas, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian di bawahnya yang tidak kalah penting adalah ada palette layer, ya, palette layer. Nah, hampir mirip dengan fungsinya dengan tadi menu layer, ya. Ini menu layer dan ini palette layer. Nah, di situ perbedaannya, dimana kita tahu bahwa palette ini, ya, akan memuat semua lapisan, ya, lapisan-lapisan objek gambar ataupun teks ataupun grafik atau apapun. Nanti akan terdapat beberapa lapisan, ya, lapisan-lapisan gambar di dalam ini. Nah, nanti untuk kegunaannya kita akan pelajari. Lalu channel ini berisi tentang lapisan atau beberapa pilihan untuk warna. Apakah misalkan kita tidak hanya mau warna biru saja kita tampilkan, nah seperti ini kurang lebih. Jadi ini birunya saja yang ketebalan birunya saja yang nampak, atau mungkin hanya greennya saja. Nah ini, nah dia seolah-olah grayscale karena hanya satu warna. Dan misalnya kita pakai dua, maka seperti ini, atau rednya saja. Nah, ini tebal warna merahnya pada gambar ini. Nah, kemudian part ini adalah mencatat, ya, mencatat pola yang kita buat nanti menggunakan pen tool yang ini pen tool. Pen tool ini kita dicatat pada part ini. Jadi part itu berguna untuk membuat pola, ya, pola garis diagonal atau garis lengkung. Biasa digunakan untuk menyeleksi atau untuk memilih gambar. Nah, itu sekilas tentang palette. Dan palette lainnya ada di ini, belum aktif semua. Ini bisa kita lihat dari menu window, kita klik. Misalkan kita mau mengaktifkan layer palette history ini. Nah, history ini berguna, ya, untuk mencatat semua apa saja yang kita lakukan sejak kita buka dokumen tadi, ya. Itu pertama kita open tadi, ya. Nah, maka dia akan mencatat apa saja perintah-perintah yang sedang kita gunakan, nanti banyak di sini. Nah, karena di dalam Photoshop ini untuk shortcut atau untuk perintah undo, ya, undo ya, atau Ctrl Z yang biasa kita pakai, membatalkan perintah, itu terbatas. Nah, untuk itu kita bisa nanti memanfaatkan palette history untuk mengembalikan ke perintah sebelumnya, ya. Demikian juga dengan palette yang lainnya. Bila kita ingin menggunakan, kita tinggal klik aja. Klik, misalnya kita mau paragraf, pengaturan paragraf, klik aja. Atau histogram, mengetahui ketebalan warna. Ini biasa untuk orang perpustakaan sering menggunakan ini dengan mengarahkan mouse nanti, maka di sini akan nampak di info ketebalan warnanya. Kita akan nampak berapa tebal
Di sini ada red, green, blue. Berarti rednya sekian, blue-nya sekian, dan green-nya sekian. Ini nampak di sini di info, dan warnanya juga ini merahnya seperti grafik. Nah, demikian untuk palet yang lainnya. Nanti bila dibutuhkan kita tinggal mengaktifkan. Misalnya kita mau buat animation, kita tinggal klik. Nah, ini muncul animasinya di sini, karena kita animasi itu kita buat dia berubah beberapa frame. Nah, itu nanti selanjutnya kita akan bahas pada kesempatan lainnya. Oke, itu untuk pengenalan sekilas tentang Adobe Photoshop ini. Dan untuk lebih jelasnya, dimana tadi di awal saya katakan bahwa untuk dapat kita gunakan sebuah aplikasi itu kita harus mengenal bagaimana cara menggunakan dan mengenal semua bagian-bagian yang ada dalam aplikasi itu. Nah, ini bisa kita lihat sekarang. Yang pertama, saya perlu memberitahu bahwa shortcut untuk lebih cepat kita yang serah kerja kita, yang pertama itu kontrol spasi ya, lihat di layar, kontrol space. Nah, itu untuk zoom, membesarkan ya, membesarkan tampilan bukan ukuran. Lalu kontrol alt space itu mengecilkan kembali, atau misalnya kalau udah terlalu besar, nah kontrol 0, nah kembali ke posisi semula. Nah, itu cara cepat. Kemudian untuk menggesernya tekan space saja, space lalu geser dengan mouse. Nih ya. Yang pertama tadi kontrol alt spasi mengecilkan tampilan, kontrol spasi itu membesarkan tampilan, dan space saja untuk menggeser objek gambarnya. Jika kita ingin lebih mengetahui lebih jelas, maka kita geser bagian mana. Biasanya nanti kita pada saat menyeleksi lebih detail, maka kita butuh seperti itu. Nah, itu untuk shortcut yang untuk mempermudah kita dalam mengedit, mengolah foto, bitmap dalam Adobe Photoshop ini. Oke, yang pertama saya jelaskan untuk tools. Yang pertama ini ada Move Tool ya. Arahkan saja mouse maka akan muncul namanya Move Tool, atau kalau kita tekan tombol V di keyboard maka dia akan aktif berarti nah seperti ini bentuknya. Nah, Move Tool digunakan untuk memilih, menyeleksi ya, memindahkan gambar ya, memilih, menyeleksi, memindahkan gambar. Jadi kalau di Corel Draw Pix Tool dia, kalau di sini Move Tool. Ini tombol standarnya. Jadi jangan kita pakai elliptical misalnya lalu kita pindah-pindahkan gambar, itu nggak bakalan pindah atau itu nggak bakalan bergeser, tetapi itu lain gunanya. Kemudian selanjutnya ini ada elliptical marquee tool, di mana di bawahnya ini ada segitiga sangat kecil sekali ya, segitiga hitam sangat kecil, itu dikatakan atau dinamakan flyout. Berarti kalau ada flyout ini pada tool ini, berarti di dalamnya itu terdapat lagi tool lainnya ya, tool lainnya yang fungsinya sebenarnya mirip dengan tool itu. Jadi kalau kita ingin tahu, kita klik tahan, itu akan muncul nah seperti ini. Nah, sebenarnya tadinya harus awalnya ini rectangle marquee tool. Jadi fungsinya ini adalah untuk menyeleksi. Kalau rectangle marquee tool menyeleksi gambar secara persegi 4 atau persegi panjang. Nah, ini seperti ini. Cara untuk menggunakannya, klik tahan, geser,
Nah ini, nah, misalnya saya seleksi bagian awannya ini saja. Nah, ini. Lalu saya ganti ke move tool, lalu saya pindah. Nah ini jadinya. Kenapa warna kuning? Karena di foreground di sini ini set backgroundnya kuning. Nah, kalau tadi ini hijau di bawahnya ini, maka ini yang hijau. Nah itu ya. Nah itu fungsinya itu. Berarti sama, hampir sama kalau kita menggunakan elliptical marquee tool, itu berarti menyeleksi secara elips atau bulat. Nah ini. Saya coba, saya pindahkan warna hijaunya ke belakang, lalu saya pilih move tool. Nah itu pasti hijau. Nah ini dia. Nah seperti itu. Demikian juga untuk menyeleksi single row marquee tool, itu menyeleksi satu pixel atau satu baris, ya, satu pixel secara horizontal atau baris. Nah ini seperti ini, kita tulis sekali aja, dia ini satu pixel di seleksinya, atau satu pixel secara kolom atau secara vertikal. Nah, ini sih saya sendiri jarang menggunakan ini, tapi supaya tahu saja apa kegunaannya. Lanjut, ini adalah lasso. Juga sebenarnya fungsinya adalah untuk menyeleksi, ya. Lasso tool menyeleksi gambar, ya. Untuk menyeleksi gambar dengan pola bebas, ya, dengan pola bebas. Nah, misalnya ini saya seleksi dengan lasso pola bebas nih. Mouse saya lepas yang sebelah kiri untuk menyeleksi awan ini. Setelah hampir ketemu baru saya lepas. Nah ini. Nah ini kan berarti kita harus pakai history, Ctrl Z nggak mau dia. Nah gitu ya. Nah di lasso ini ada juga flyout, berarti ada beberapa tool lainnya. Ada polygon lasso tool, ini menyeleksi dengan pola bebas, ya, menyeleksi dengan pola bebas, tetapi berisi atau bentuknya bersegi atau bersudut. Nah contoh saya seleksi awan ini saja deh. Nah ini bedanya. Klik pindah mouse, mengikuti yang mana kita mau seleksi. Itu sama kan, balik ke move tool, lalu kita pindah. Nah bedanya dengan lasso tadi adalah kalau lasso dia tidak patah-patah, ya, atau tidak bersegi. Lasso ini langsung saja, hanya sekali mouse tidak dilepas, mouse-nya tidak dilepas, kita mengikuti yang bentuk yang mana mau kita seleksi. Tapi kalau lasso dia berhenti kita, bisa langkahnya kecil-kecil boleh supaya lebih detail atau supaya lebih rapi, bisa juga panjang biar cepat. Nah itu biasanya digunakan kasar. Nah untuk itu. Nah demikian juga untuk magnetic lasso tool ini digunakan untuk menyeleksi, ya, mengikuti ketebalan warna. Nah contoh misalnya laut ini kita seleksi. Nah sekali kita klik, kemudian kita bawa kemana. Nah ini dia mengikuti ketebalan. Nah karena warna biru itu lebih tebal, maka dia mengikuti itu. Nah sama dengan lasso tool dan polygon lasso tool, dia harus kembali ke awal. Nah ini kalau kita pindah misalnya ini. Nah, itu
magnetic lasso tool. Oke, selanjutnya kita kembalikan dulu ini ke standarnya. Di sini ada magic wand tool. Magic wand tool itu berfungsi untuk memilih gambar berdasarkan tingkat warnanya, tingkat ketebalan atau kedalaman ketebalan warna. Jadi warna yang sama. Nah, misalnya ini kan lebih banyak warna biru atau lebih tebal warna biru, maka setiap warna biru ini dia akan seleksi, kecuali ada yang penghalang ya misalnya, maka dia nggak sampai ke sana. Contoh kita langsung saja. Nah, ini putihnya ini tinggalkannya karena memang kurang biru. Demikian juga ini, dia nggak mampu sampai ke sini ya. Demikian juga sampai di sini. Berarti kalau kita misalnya mau nyeleksi, kita tambah, kita ingin menyeleksi semua yang di atas ini, kita harus klik tekan shift nih, oke. Nah, sama-sama menyeleksi bagian gambar, tapi bedanya kalau yang magic wand dia menyeleksi berdasarkan tingkat ketebalan warna yang sama. Nah, ini nggak kena, berarti kurang lagi, kita tambah. Nah, seperti itu ya. Ini misalnya kita buang, ini tinggal delete aja kalau kita mau delete. Sorry, balik ke move tool. Nah, kenapa nggak mau dia? Karena ini masih terkunci sebenarnya. Nah, itu kita pindahkan ini bisa sama kayak tadi ya. Itu magic wand, berarti memilih bagian berdasarkan tingkat ketebalan warnanya. Lalu berikutnya ada quick selection, hampir sama dengan magic wand. Intinya begini, kalau satu grup ini berarti fungsinya hampir sama. Nah, mungkin bedanya sesuai dengan kasusnya atau sesuai dengan kegunaannya ya. Kita coba bahwa quick selection, quick berarti cepat ya. Nah, ini misalnya kita ini kurang besar, ini kita besarin. Ini berapa? Nah, ini seberapa besar kita mau. Nah, kan hampir sama dengan magic wand tadi, bedanya dia bentuk bulatan ya, bentuk bulatan sama. Setelah itu bisa kita pilih. Nah, ini. Nah, demikian untuk apa namanya magic wand dan quick selection tool. Lalu ada crop tool. Crop memotong ya, memotong gambar ya. Kita contohkan, saya mau yang sebelah sini dibuang dan yang sebelah kanan saya ambil, saya pindahkan geser ini ya, misalnya ya, seperti ini. Lautnya saya nggak mau, misalnya setelah ini enter atau klik 2 kali. Nah, lautnya hilang, kepotong ya, potong kan hilang kita karena memang kita potong. Atau lautnya saja, nah, nih tinggal lautnya saja, daratannya nggak nampak dan awannya nggak nampak. Itu kegunaan dari crop tool, dimana di crop tool ini juga ada beberapa tool lainnya yang fungsinya sama ya, karena memiliki flyout. Ada flyout, nah, ada slice ya, memotong atau membagi ya, membagi gambar menjadi bagian lebih kecil lagi ya. Nah, kita bagi misalnya ini, dan dibagi berapa nih, satu bagian 3. Nah, padahal kita hanya sekali ini, ya. Ini hanya satu bagian slice, ini 01.
Kalau kita buat lagi bagian lainnya, misalnya ini jadi berapa bagian? 1, 2, 3 bagian. Nah, seperti itu ya. Ini memotong gambar menjadi bagian-bagian kecil ya. Jadi begitu juga dengan materi slice select. Nah, slice select berarti yang memotong menjadi bagian kecil yang diseleksi saja ya. Setelah tadi di slice misalnya seperti ini, lalu yang diseleksi aja kita, ini diseleksi, yang ini, nah berarti yang ini diseleksi, ini berarti yang ini diseleksi, kita klik ini berarti yang ini diseleksi, atau bagian keempat berarti bagian keempat yang kita seleksi. Nah, itu fungsinya. Nah, itu selanjutnya. Terus berikutnya ada eyedropper itu ya. Fungsinya ini eyedropper fungsinya untuk mengambil bagian warna, untuk kita terapkan ke bagian tertentu. Contoh ya, saya buat seperti ini, lalu warnanya saya eyedropper, saya gunakan eyedropper misalnya jadi yang ini berubah atau yang ini, lalu saya eyedropper. Itu salah satu cara, banyak lagi nanti tadi cara menggunakan lainnya, tapi salah satu cara adalah mengambil bagian warna yang telah diseleksi untuk diterapkan ke bagian gambar lainnya ya, untuk diterapkan sehingga warna itu mirip atau sama ya, tujuannya untuk menyamakan warna gambar itu ya. Itu eyedropper untuk mengcopy atau mengambil contoh warna untuk kita terapkan ke gambar atau warna lainnya. Atau demikian juga dengan color sampler ya. Contoh hampir sama. Kita ambil sampel, kita lihat, langsung muncul info. Dia akan menyajikan informasi bagi kita ya. Jadi fungsinya hampir mirip dengan eyedropper. Roll digunakan untuk pengukuran ya. Nah, misalnya kita buat garisnya. Nah, demikian juga untuk kita buat catatan misalnya. Nah, di sini catatan, lalu kita ganti di sini apa catatannya di dalam notes ini. Atau misalnya kita membuat jumlah, kita ketik. Tapi untuk grafis sih jarang digunakan seperti itu karena tapi mungkin untuk gambar-gambar berupa arsitektur ya, biasanya digunakan. Nah, itu untuk kelompok eyedropper, color sampler, tools, note, dan count. Kemudian ada sebenarnya paling atas ini induknya. Di sini ada spot healing brush ya. Itu terus berfungsi hampir sama dengan healing ya, yang di bawah ini healing brush tool. Healing brush itu berfungsi untuk memperbaiki bagian warna gambar, bagian tertentu warna ya.
menggunakan pola bagian dari gambar lainnya. Jadi biasa digunakan ini untuk contoh misalnya muka wajah orang untuk menyamakan pipi kiri dan pipi kanan, khususnya untuk warnanya. Ya, menyamakannya maka menggunakan Helling brush tool atau spot Helling brush tool karena fungsinya hampir mirip, hampir sama. Jadi biasa gambar wajah ya, menyamakan gambar wajah. Nah, begitu juga dengan part. Nah, part ini juga sama, hampir sama. Intinya kalau satu grup tools ini berarti sama. Nah, kalau lead eye tool, nah ini kalau ada kamera, ya, kamera karena kita foto wajah orang, kemudian matanya ada kemerah-merahan, ya. Red eye tools itu biasa efek-efek dari kamera ya, efek kamera sehingga gambar mata itu berupa warna merah di dalam mata. Nah itu untuk red eye tool di sini untuk mengurangi efek itu tadi, warna merah tadi, atau membuang, bahkan bisa sampai membuang efek yang ditimbulkan dari kamera yang berwarna merah tadi. Itu red eye tools. Oke, selanjutnya ada brush. Nah ini brush tadi. Nah, di sini juga dia. Ini macam-macam kuas itu. Ya, kuas kan ada yang besar, yang kecil, terus ada yang tajam. Ya sama dengan peralatan seni lukis ya. Ini kalau yang paling atas sama dengan peralatan seni lukis. Brush itu, kuas itu beda-beda ya, sesuai kegunaannya biasanya para seni lukis, para pelukis. Begitu kita pilih brush misalnya, nah di sini kita bisa memilih bentuk-bentuk yang kita mau. Kebetulan saya sudah menemukannya, dan tools ini biasa digunakan para desainer untuk digital painting ya. Digital painting misalnya menggambar pemandangan untuk background games, background video ya. Ini fungsi dari brush. Nah demikian juga dengan pensil itu ya. Nah pensil sama, ini color replacement berarti menimpa ya, menimpa warna dari bagian dari yang sudah kita pilih. Mixer juga kita bisa menimpa atau membuat warna sesuai dengan pilihan kita. Misalkan kita ubah jadi begini ya. Atau kita warna kuning deh misalnya, warna kuning, maka jadinya seperti ini. Atau kita gini, nah ini seperti ini. Itu kurang lebih cara penggunaan dari tools, brush, pensil. Nah, pensil juga sama dengan di manual konvensional. Nah, pensil biasa digunakan untuk membuat garis pinggir ya, garis pinggir lukisan misalnya. Begitu. Dan selanjutnya itu nanti kita akan langsung praktek bagaimana cara menggunakannya. Ini clown stamp tool ya. Clown stamp tool dan pattern stamp, clown stamp tool.
yang namanya saja clone, berarti mengcloning ya, bagian gambar dan diterapkan ke gambar lain. Contoh misalnya saya akan cloning, tapi ini saya besarkan supaya saya nggak capek mengulang-ulang. Saya akan cloning pohon kelapa ini. Caranya adalah kita tekan tombol Alt lalu klik, berarti diterapkan di sini. Kita cloning gambar pohon kelapa ini untuk kita terapkan di sini. Fungsinya kurang lebih seperti itu. Nah, demikian juga kalau patternnya berarti kita coba saja langsung patternnya. Misalnya dia akan menimpa sesuai dengan pattern yang ada di sini. Nah, ini pattern yang ini akan diterapkan di gambar ini. Nah, itu perbedaannya. Ya. Itu bedanya dengan clone, berarti mengambil bagian, sedangkan pattern menerapkan dari bentuk-bentuk yang ada disediakan oleh Photoshop. Dan seterusnya history brush ya, history brush tool. History brush tool juga ini digunakan untuk mengecek atau menggambar pola-pola gambar yang ada ya. Misalnya contoh, sebelumnya kita pakai brush tool aja nah dia akan menerapkan itu. Nah, di sini saya besarkan biar lebih jelas ukurannya. Sebelumnya pakai apa, dia akan menggunakan itu. Kemudian begitu juga dengan art history brush digunakan untuk melakukan proses pengecatan dengan meniru bentuk guratan yang ada di bagian gambar lain. Contoh misalnya nah itu untuk brush history brush dan art history brush. Lalu ada eraser itu menghapus ya, penghapus ya. Tools penghapus gambar. Ini contoh. Nah, ini jadi warna biru karena kita ini jadi warna hijau karena kita hapus gambarnya aslinya ya. Demikian juga dengan background eraser tool. Berarti yang kita hapus adalah backgroundnya. Ini kotak-kotak begini. Itu artinya kita hapus latarnya, gambar. Dan begitu juga dengan magic eraser, hampir sama berarti dengan magic word tadi. Berarti ini sesama. Nah ini karena sama-sama warna putih akan terhapus ya, atau birunya. Nah seberapa dapat dia warna biru itu sesuai dengan toleransi yang diizinkan. Ini bisa kita naikkan, cuma masalahnya nanti misalkan daun-daun pohon ini juga akan ikut terhapus karena toleransinya kita tambah atau kita besarin. Itu untuk eraser. Lalu ada gradient tool yang untuk sebenarnya di atasnya ini pen bucket itu untuk memberi warna. Contoh saya seleksi ya. Lalu saya gunakan pen bucket dan sekarang di sini foregroundnya color itu warna kuning, maka warna kuning yang saya tumpahkan. Nah, itu.
Tapi kalau warna hijau di atasnya, kalau kita tumpahkan, kita gunakan pen bucket, akan warna hijau. Nah, bedanya dengan gradien itu posisi sekarang ini set foregroundnya adalah hijau, kemudian set backgroundnya adalah color. Maka di property bar perhatikan di atas, jadi hijau kuning ya, berarti dari hijau lama-lama jadi ke kuning. Kemudian ini gradasinya ya, gradasi itu kan udah kita bahas sebelumnya, tebal tipisnya, warna. Nah ini bentuknya bisa kita pilih, bisa bentuk linear atau bentuk seperti ini, radial gradient, atau bentuk angle gradient ya, atau bentuk ini reflect gradient, atau bentuk diamond gradient. Nah, kita coba satu misalnya. Nah, hanya yang bagian saya seleksi saja karena saya batasi. Nah itu dia untuk pen bucket dan gradient. Pen bucket dan gradient tool. Dan selanjutnya ada blur tools. Blur ya, memblur, mengaburkan ya. Nah, contoh misalkan ini ukurannya kecil ya, karena ini mencontohkan saya besarkan. Nah ini contoh saya blurkan seberapa banyak ya, saya samarkan ini. Nah ini kan samar. Saya ulang, saya samarkan ini daunnya. Lama-lama seperti kabur ya, baru itu mengamburkan. Serpent, ada serpent juga hampir sama dengan blue serpent. Kita coba kalau serpent, maka dia akan sebenarnya tujuannya memperjelas, kebalikan dari blue. Kita coba lagi, misalkan ini agak gelap ya. Coba kita pakai serpent. Nah ini lama-lama menjadi seperti cerah ya, seperti kena sinar mataharinya. Ini bisa tampak perbedaannya, saya muncul. Tapi sebenarnya pada dasarnya kalau lebih terlalu ini penggunaannya akan merusak. Jadi biasanya tidak perlu terlalu banyak menggunakan serpent karena akan merusak gambar. Nah ini kena saya, ini tidak. Kita misalnya untuk hampir menyamakan, tapi tidak bisa persis. Nah ini bisa dilihat perbedaannya, tapi jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak atau terlalu sering, maka dia nanti lama-lama akan rusak. Nah seolah terkena cahaya juga ini. Nah itu penggunaan serpent. Nah kalau smooth dia berarti lebih smooth ya, lebih slow. Nah ini ngeblur tapi agak smooth, agak tipis ya, tipis. Ini smooth. Nah biasanya seperti ini kan digunakan untuk memiripkan antara ini dengan ini, gambar yang tebal ini dengan yang sangat terang ini. Kegunaan seperti itu. Lalu ada dock ya, dock tool ya. Dock tool itu digunakan untuk ya, dock tool itu digunakan untuk mempercantik ya gambar untuk
lebih jelasnya langsung saja kita pilih. Nah, kita pilih docs. Nah, ini menerangkan, bercantik, menerangkan lebih terang ya, lebih cas ya. Itu docs. Kemudian kalau burn, kita langsung saja menggelapkan, sebaliknya dari kebalikan dari docs tadi. Ini kita gelapkan sedikit. Nah, itu docs. Dan spawn, ini spawn, ini mencerahkan tapi kurang setengah dari docs tadi. Ini biasanya untuk menyamakan warna-warna pada gambar. Nah, itu kegunaan dari grupnya docs. Docs tool menerangkan, menjelaskan, mencaskan gambar. Burn kebalikannya menggelapkan, dan spawn sedang dari docs ya, antara docs dan burn. Lalu ada pen. Nah, pen tadi sempat saya sedikit bahas. Ini biasa juga digunakan membuat alur ya, membuat alur, atau bisa juga digunakan untuk menyeleksi gambar. Bahkan kalau saya lebih suka melihat gambar yang lebih detail pakai ini, karena dia sangat detail dan mudah dipakai pada gambar-gambar yang memiliki siku-siku yang sangat rumit misalnya, karena ada beberapa di dalamnya ini ada freehand, ada menambah, bisa kita buang atau kita hapus atau kita convert menjadi point. Nah, ini semua pada saat kita membuat alur itu, membuat seleksi ya, semacam seleksi, itu langsung bisa kita gunakan tool-tool yang di bawah ini. Nah, misalnya begini, kita untuk lebih detail kita besarkan gambarnya. Nah, seperti ini, lalu kita seleksi. Nah, kalau mau lurus tekan shift, kalau nggak mau tinggal tekan. Nah, saya tekan tombol kontrol lalu saya tarik ujungnya supaya lebih rapi. Nah, terus ini ikuti. Kalau juga mau ada belok tekongan, misalnya belokan, kita ini kita bisa mengikuti. Nah, ini kita tahan lalu kita arahkan sesuai dengan belokannya ya, sehingga lebih rapi ketimbang alat-alat tool selection yang lainnya tadi. Seperti itu. Maka perlu sekali kita menggunakan itu tadi ya, shortcut untuk mempercepat kita kerja. Nah, ini kasar saja saya ini. Sama dengan menggunakan polygon lasso tool atau lasso tool. Kalau kita misalnya meleksi ini kan kita buat alur dulu ya, kita buat part dulu. Nah, setiap part yang kita buat ini akan terdapat pada palet part juga dicatat. Nanti ada beberapa part lainnya, ini kita simpan jadi part 1, kita klik 2 kali aja jadi part 1, kita okekan. Ini jadi part 1, mau tambah lagi tinggal buat lagi new part, kita tambah lagi jadi part 2 misalnya untuk yang ini. Nah, itu nanti tercatat di sini. Lalu misalkan itu mau kita apain, mau kita buang kah, mau kita copy kah, nah itu tinggal sesuai dengan kegunaannya. Kemudian text tool ya, untuk membuat teks ini ya, teks horizontal, vertikal ya. Nah, pokoknya kalau kita mau menulis menggunakan ini.
Lalu ada path selection. Nah ini tadi mari kita selection path ya. Path yang mana kita selection? Nah, ini karena nggak aktif karena kita di part 2, yang ada part 1. Nah ini, nah dia aktif. Nah dia nggak aktif. Nah, seperti ini menyeleksi titiknya saja, sedangkan yang part selection menyeleksi keseluruhan. Selanjutnya ada rectangle tool, rounded rectangle tool, ellipse tool. Nah ini menggambar bentuk-bentuk rectangle, hampir sama dengan di Corel Draw. Ada rectangle, ada rounded, ellipse, polygon, line ya. Membuat gambarnya. Nah ini contohnya, supaya nggak bermasalah dengan ini, kita tambahkan layer dari sini. Ini layer, maka gambar kita yang ini yang pertama tidak akan terganggu. Nah, jadi kita buat gambar rectangle. Nah, nih dia akan seperti ini kalau kita menggunakan ini. Tapi kalau ini biar tahu perbedaannya, kalau pakai ini dia nanti akan warna biru hijau. Nih dia akan membentuk shapes. Demikian juga dengan ini, dia nggak mau, kita harus buat lagi baru. Bedanya ini ada shape-nya, ini layer langsung. Nah ini perhatikan, ini ada 3, ini part-nya saja, alurnya saja, sedangkan yang ini dia akan membuat shapes nih seperti ini pada palet ini, sedangkan untuk ini dia fill-nya saja, tidak akan membentuk shapes. Nah demikian untuk ini hanya bentuknya yang saja yang beda bentuknya. Kalau ini rounded berarti ujung-ujungnya itu lebih tidak bersegi atau bentuk round dia ya. Lalu ellipse juga, polygon baru sudut, banyak sudut ya, garis lugas atau bentuk lainnya, maka pilih custom shapes. Ini ada beberapa bentuk. Kita buat lagi layar. Ini kuku yang ada di nah ini dalam ini masih banyak, kita tinggal pilih apa kita mau. Oke, boleh kupu-kupu, tapi warnanya kita ubah ke kuning, tekan X saja, pas X saja, jadi kuning. Seperti ini, tapi kayak ini. Tapi bedanya kalau pakai ini ya akan membentuk shapes nih. Oke. Begitu juga dengan bentuk lain. Tinggal pilih di sini, ada beberapa bentuk standar umum disediakan oleh Adobe Photoshop. Ya. Nah ini juga untuk 3 dimensi ya. Yang tadi di Adobe versi sebelumnya mungkin belum ada untuk 3 dimensi. Nah, berhubungan nanti dengan menu 3 dimensi. Ini merotasi, nah, ini memutar, nah, dan seterusnya. Ya. Nah ini untuk kamera, pengaturan kamera. Nah ini sih tujuannya mungkin untuk pembuatan animasi ya, pengaturan posisi kamera, animasi atau video. Nah ini hand tool juga sama ya, tadi tekan spasi aja sudah. Kalau dari ini tekan spasi, hand tool dia menggeser
atau merotasi. Ini tidak aktif karena tidak begitu. Nah, hand tool, lalu ada zoom, ya, betul. Dan ini tadi sudah kita bahas. Kalau foreground berarti gambar depannya, sedangkan ini set foreground, berarti warna depannya, sedangkan set background color itu untuk warna di bawah atau paling belakang. Nah, begitulah cara menggunakan tools ini dalam Photoshop, dan semoga dengan penjelasan saya dapat memahami bagaimana cara menggunakan tools. Nanti selanjutnya kita akan langsung praktek bagaimana membuat atau langsung mengedit gambar atau membuat desain dalam Adobe Photoshop ini. Demikianlah pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.